The future of discipleship is digital. Masa depan pemuritan adalah digital. Setuju nggak setuju, mau tidak mau, ini akan masuk ke sana. Sekali lagi, selamat tahun baru buat rekan-rekan semua yang bergabung baik di dalam Zoom maupun di YouTube ya. Shalom buat kita semua. Senang kita bisa bertemu meskipun jarak jauh begini. Teknologi memungkinkan kita untuk bisa saling mengisi, saling mendorong di dalam pekerjaan Tuhan. Ya, hari ini kita akan sama-sama berbincang-bincang, sama-sama membicarakan tentang satu hal yang saya rindu kita perjuangkan bersama di tempat kita masing-masing di dalam zaman yang berubah. Kita akan bicarakan tentang biblical discipleship digitally. Nah, buat beberapa orang pemikiran tentang digital dan sebagainya menjadi sesuatu yang, waduh ini apalagi mengancam dan sebagainya. Beberapa orang melihatnya sebagai kesempatan. Saya berharap melalui sesi yang bersama-sama akan kita lalui ini, kita akan melihat bahwa ternyata kita bisa melakukan pemuritan secara digital, dan itu bukan sesuatu yang jelimet, sulit, tetapi sesuatu yang exciting. Nah, kita nanti akan bersama-sama belajar. Bagian awal kita nanti akan cover beberapa dasar-dasar pemikiran. Kemudian bagian akhir saya berharap saya bisa menjelaskan tentang satu bentuk pemuritan yang memaksimalkan media digital dengan cara yang sederhana yang kita bisa lakukan di tempat kita masing-masing. Ya, karena tujuan kita bukan hanya tambah wawasan, tetapi kita tambah perlengkapan bagi kita melayani. Begitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kesempatan yang istimewa buat saya. Terima kasih buat rekan-rekan di Sabda yang memungkinkan pertemuan ini terjadi. Saya akan mulai share script. Saya ingin mulai dengan sebuah ilustrasi ya. Bapak Ibu sekalian, di sini ada satu jerigen air ya. Air minum, bisa diminum, sehat dan sebagainya dalam jerigen yang besar ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu mau bepergian keluar kota dan sebagainya, kira-kira Bapak Ibu bawa air minum yang sehat dengan jerigen ini enggak? Tentu saja sangat merepotkan ya. Ya, Bapak Ibu mungkin akan memakai kontainer yang lebih kecil, air minumnya mudah dibawa-bawa dan sebagainya. Tetapi kalau Bapak Ibu ada di rumah, kontainer yang kecil ini malah jadi tidak praktis. Ada banyak waste plastiknya begitu ya. Kalau Bapak Ibu di rumah, air yang sama, air sehat yang sama, Bapak Ibu akan pakai apa? Bapak Ibu akan pakai kontainer yang berbeda. Isinya sama, airnya sama, kontainernya mungkin pakai galon air begitu ya, karena terus-menerus dipakai. Demikian juga kalau kita punya keperluan-keperluan lain. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kontennya sama, airnya sama, tetapi konteksnya beda. Konteks bepergian, konteks di rumah dan sebagainya, membuat kontainernya jadi berbeda. Jadi kita belajar 3C ya. Konten, isi, konteks, di rumah, bepergian, dan sebagainya. Dan kontainer, wadahnya berbeda. Konten, kontainer, konteks. Supaya kontennya bisa sampai kepada kita dengan baik, maka kontainernya harus disesuaikan dengan konteks. Perhatikan bahwa kontennya tidak berubah, isinya tidak berubah, air minumnya tidak berubah. Tetapi yang berubah apanya? Kontainernya. Wadahnya berubah supaya itu efektif, supaya isi yang bagus ini sampai kepada kita dengan baik, maka kontainer perlu disesuaikan dengan konteks. Nah, ketika kita membicarakan tentang biblical discipleship digitally, kita sebenarnya sedang membicarakan tentang konten-kontainer konteks ini. Biblical discipleship itu kira-kira konten, kontainer atau konteks? Pemuritan yang alkitabiah. Digital discipleship adalah kontennya, Alkitabnya itu adalah kontennya. Nah, tetapi kita tahu bahwa sekarang di dalam zaman yang sudah berubah, post pandemik, pasca pandemi ini, ada banyak hal yang tidak sama lagi dengan sebelum-sebelumnya. Konteksnya berubah, cara kita bergereja berubah, cara kita pemuritan juga berubah, karena konteksnya berubah. Konteks yang berubah ini membuat kita perlu menyesuaikan kontainernya supaya kontennya bisa masuk. Nah, digital adalah environment, adalah sarana pelayanan juga, di mana itu bisa menjadi kontainer yang sesuai dengan konteks. Maka inilah topik kita, biblical discipleship digitally di dalam zaman dan konteks yang berubah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di situ kalau Bapak Ibu baca itu bukan digital tapi digital ya, itu bukan salah ketik tetapi sengaja ya. Nanti kita akan bicarakan.
Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini frame ini menjadi pokok bahasan kita pada pagi hari ini atau pada siang hari ini buat teman yang di Papua. Kita akan bicarakan apa itu biblical discipleship. Ya, jadi kita perlu jelas dulu dengan itu supaya kita sedang bicarakan hal yang sama. Apa yang tidak boleh berubah, konten apa yang tidak boleh berubah. Biblical discipleship itu apa? Kemudian kita akan belajar tentang apa itu digital. Apa itu konteks digital dan digital ini sebetulnya nanti yang akan kita bahas. Kemudian kita akan memikirkan kalau sekarang kita hidup dalam konteks new normal, dalam konteks post pandemi ini, bagaimana kita bisa melakukan digital discipleship digitally. Maka daripada berteori, nanti saya akan tunjukkan satu contoh bagaimana cara melakukannya secara sederhana yang bisa kita lakukan setelah kita webinar ini. Jadi itu 3 pokok yang akan kita sama-sama bicarakan. Oke, pertama kita bicarakan apa itu yang disebut sebagai biblical discipleship, pemuritan yang alkitabiah. Ya, itu topik pertama kita. Untuk menemukan apa itu biblical discipleship, kita perlu mengkontraskan dengan banyak versi discipleship yang lain. Ya. Jadi salah satu hal yang biasa kita asosiasikan dengan pemuritan adalah kelompok kecil. Nah, saya bertanya pada Bapak Ibu Saudara sekalian di sini, apakah adanya kelompok kecil sama dengan terjadinya pemuritan? Pemuritan yang biblikal ya, biblical discipleship itu. Jadi bahwa kita ada dalam sebuah kelompok kecil, gereja kita melakukan kelompok kecil, maka otomatis kalau kita ada kelompok kecil, maka terjadi biblical discipleship, terjadi pemuritan yang alkitabiah. Apakah betul begitu? Jadi kelompok kecil sama dengan pemuritan. Nah, beberapa di antara Bapak Ibu Saudara sekalian mulai berpikir bahwa, oh iya ya, mungkin tidak sama ya. Kelompok kecil bisa ada yang sekedar kelompok kecil saja, ada yang kelompok kecil itu sungguh-sungguh kelompok kecil yang pemuritan. Nah, kalau begitu, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang membuat sebuah kelompok kecil menjadi sebuah kelompok kecil yang pemuritan? Sebuah small group menjadi sebuah biblical discipleship. Dibandingkan dengan kelompok kecil yang cuma sekedar kelompok kecil saja. Apa yang membedakan? Nah, ketika kita berusaha menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, maka kita sedang membicarakan tentang sebetulnya apa sih pemuritan itu? Apa ciri-cirinya? Hal-hal apa yang tidak boleh di-courting, tidak boleh didiskon, kalau kita mau bicara biblical discipleship itu. Bukan sekedar kelompok kecil, tapi kelompok kecil yang bagaimana. Nah, itulah yang akan kita bicarakan di dalam bagian pertama ini, biblical discipleship. Ada sebuah artikel di blog Senior Pastor Central yang mengisi adalah para senior pastor dan banyak sekali insight-insight yang baik, dan pernah ada salah satu artikel yang cukup lumayan bikin heboh. Jadi artikel itu judulnya Why Churches Should Euthanize Small Group. Mengapa gereja perlu menghentikan kelompok kecil? Wah, ini tentu menjadi topik yang menarik. Jadi ini seorang senior pastor yang menuliskan tentang bahwa gereja itu perlu eutanasia, perlu menghentikan, membunuh kelompok-kelompok kecil yang ada. Nah, beberapa argumennya mari kita perhatikan. Dia bilang begini, adanya kelompok kecil di gereja memperdaya kita untuk mempercayai bahwa kita sedang sungguh-sungguh mengerjakan pemuritan. Menarik ya? Dia bilang, kenapa kita perlu menghentikan kelompok kecil? Karena dengan adanya kelompok kecil, itu kita bisa tertipu bahwa kita sedang serius pemuritan. Buktinya apa? Ada kelompok kecil gitu ya. Nah, dia bilang, masalahnya adalah 90% kelompok kecil hanya menghasilkan relasi yang dangkal dan permukaan. Dan tidak menghasilkan murid Kristus bagaimana yang Yesus maksudkan. Jadi ada kelompok kecil tapi pemuritan tidak terjadi. Tetapi karena ada kelompok kecil, kita jadi tertipu bahwa wah kita sedang pemuritan. Padahal pemuritan tidak sedang terjadi, meskipun ada banyak kelompok kecil di dalamnya. Nah, kalau Bapak Ibu membaca full artikelnya, tentu dia sedang mengatakan bahwa kalau kita mau melakukan kelompok kecil pemuritan, lakukan sungguh-sungguh, jangan cuma bikin kelompok kecil saja, begitu ya. Jadi ini adalah argumen dia. Nah, tetapi ini membuat kita berpikir, bukan? Kalau begitu kelompok kecil seperti apa yang pemuritan? Apa itu discipleship yang biblical? Komponen-komponen apa yang esensial? Yang tidak boleh tidak ada, sehingga kita bisa mengatakan bahwa kelompok kecil itu adalah pemuritan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian, sambil kita mempelajari beberapa prinsip ini, sambil kita pikirkan, kelompok kecil saya kira-kira
cuma kelompok kecil atau biblical discipleship ya. Nah, mari kita lihat satu persatu ciri-cirinya. Ada satu buku yang ditulis oleh Dan Spader. Dan Spader adalah presiden dan pendiri Sound Life Ministry yang banyak sekali fokus untuk mobilisasi pemuritan dan bahan-bahannya. Salah satu buku yang dia tulis adalah dia mempelajari tentang kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus dari keempat Injil. Dia urutkan secara harmoni, ya, jadi urutan peristiwa dan sebagainya dari keempat Injil itu, dan dia mempelajari prinsip-prinsip pelayanan Tuhan Yesus. Dan kesimpulan akhir yang dia dapatkan sangat menarik. Dia berkata bahwa 3 kata capture how Jesus made disciples. Pertama, relational, kedua intentional, dan ketiga missional. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu saya baca buku ini, saya terkejut sekali. Karena ini kesimpulan saya juga, dari melalui bacaan, melalui pengalaman dan sebagainya, saya menyimpulkan 3 kata itu, dan begitu saya baca ini, kok kayak ada resonansi begitu ya dengan itu. Dan dia mengutip satu ayat yang menarik ya, Matius 4 ayat 19. Follow me and I will make you fishers of men. Ikutilah aku, maka aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Follow me itu bicara tentang relational. Masuk dalam relasi yang khusus. Bukan sekedar dengan orang lain, tapi masuk dalam relasi khusus. Tetapi bukan cuma berelasi saja. I will make you something. Ada intention, ada tujuan. Saya kalau bersama-sama nanti tujuannya kemana? I will make you fishers of men. Menjadi penjala manusia. Bukan hanya untuk dirimu sendiri saja, tetapi kamu akan diperlengkapi untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Nah, satu ayat kecil ini mengandung tiga unsur esensial sini dalam pemuritan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajar discipleship pemuritan di STT Bandung, dan ada banyak buku yang bisa kita eksplor mengenai hal itu. Tetapi surprisingly, atau seharusnya bukan surprisingly ya, tetapi realitasnya adalah kita menemukan bahwa ternyata tiga esensi ini yang dipakai berulang-ulang. Misalnya, buku yang sangat terkenal, The Master Plan of Evangelism dari Robert Coleman. Dia juga menyelidiki keempat Injil, bicara tentang prinsip-prinsip pemuritan Tuhan Yesus. Ada 8 prinsip yang ditemukan. Kalau kita sarikan lebih lagi dari 8 prinsip ini, kita melihat prinsip 3 ini juga. Pemilihan dan persekutuan, dibatasi jumlahnya untuk bisa membangun hubungan yang mendalam. Itulah prinsip relasional. Penyerahan diri dan pemberdayaan. Bukan hanya untuk bertemu, tetapi Tuhan Yesus menuntut penyerahan diri mereka dan menolong mereka untuk bisa mengikuti apa yang Tuhan Yesus rindukan terjadi dalam hidup mereka. Intensional, punya tujuan, punya cara. Kemudian, bukan hanya mereka dimuridkan, tapi mereka diberi contoh, ditugasi, didampingi, akhirnya diminta berlipat ganda. Itulah prinsip misional. Kita kembali lagi ketemu dengan 3 keywords ini. Kalau Bapak Ibu sudah belajar beberapa prinsip tentang esensi gereja, eklesiologi, dan sebagainya, Bapak Ibu akan ketemu dengan 3 prinsip ini. Ketika kita belajar beberapa aspek pemuritan, kita akan ketemu dengan 3 prinsip ini. Saya tidak akan masuk lebih dalam mengenai pembahasan mengenai hal ini, tetapi kita sudah given, kita punya 3 hal yang menjadi esensi pemuritan. Dan kita pakai 3 ini untuk melihat biblical discipleship itu ya meliputi 3 hal ini. Dan kita akan lihat apakah kelompok kecil kita masing-masing memenuhi 3 hal ini. Yang pertama, mari kita lihat relasional, prinsip esensi yang pertama. Esensi biblical discipleship relasional, bahasa sehari-harinya adalah terjadi persahabatan rohani. Kelompok kecil bukan sekedar kelompok belajar, kelompok studi, tetapi terjadi persaudaraan rohani, persahabatan rohani, ada relasi yang mendalam. Orang-orang berelasi satu sama lain bukan sebagai peserta kegiatan pembinaan, tetapi masuk ke dalam menjadi sahabat-sahabat rohani, menjadi keluarga rohani. Pertanyaan, apakah dalam kelompok kecil kita masing-masing yang saat ini sedang kita jalani, terjadi persahabatan rohani yang seperti itu? Relasi yang mendalam. Atau sekedar mereka datang sebagai peserta kegiatan pembinaan, peserta kelompok kecil, tapi tidak terjadi relasi yang mendalam. Di dalam Discipleship, tulisan Jim Putman dan Bobby Harrington, dia mengatakan begini, lebih daripada sekedar kelas dan khotbah, pemuritan harus didasarkan pada persahabatan dan waktu bersama. Jadi ini adalah, kelihatannya nggak canggih ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, persahabatan, waktu bersama. Tapi itu esensial. Ya. Pemuritan harus didasarkan pada persahabatan dan waktu bersama, bukan sekedar kelas, bukan sekedar khotbah.
Untuk menumbuhkan murid seperti yang Yesus lakukan, kita harus mengubah paradigma kita dari aktivitas dan relasi permukaan menjadi hubungan yang mendalam, deep relationship, bukan hanya surface relationship, dan accountable. Itulah biblical discipleship. Pemuritan ada dalam atmosfer relasi. Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ini beberapa hints tentang apa itu persahabatan rohani. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Kalau pemuritan kita hanya berelasinya hanya 1,5 jam seminggu sekali atau 2 minggu sekali, di luar itu tidak terjadi relasi, maka kita belum masuk dalam persahabatan rohani. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Waktu pertemuan adalah waktu yang dirindukan, karena saya akan ketemu dengan sahabat-sahabat rohani saya. Topiknya apapun, saya ingin ketemu, saya ingin ngobrol, saya ingin berbagi, saya ingin saling menolong, saya ingin ditolong bersama-sama dengan sahabat rohani saya. Waktu tidak bertemu, in between meeting, antar waktu itu bisa terjadi percakapan-percakapan yang mengalir, yang tidak terlalu diprogram dan sebagainya. Kita bersama-sama dengan sahabat-sahabat rohani kita setiap waktu. Menjadi saudara dalam kesukaran. Ketika ada salah satu orang yang mengalami kesukaran, maka yang lain-lain hadir bersama-sama. Kesusahan satu orang menjadi kesusahan orang yang lain. Sukacita satu orang menjadi sukacita yang lain. Itulah gambaran terjadinya the true community, persahabatan rohani. Saya suka sekali dengan kutipan ini. Community is not just about being together, it's about doing life together. Komunitas yang sejati bukan sekedar being together. Ada begitu banyak kelompok kecil yang sekedar being together, bersama-sama dalam satu kelompok. Kemudian habis itu selesai PA dan sebagainya, bye-bye, kita ketemu lagi minggu depan, begitu ya. Tetapi doing life together itu menjalani kehidupan bersama-sama. Kehidupan yang penuh naik turun, lika-liku, jatuh bangun, kita menjalani bersama-sama. Sukacita satu orang menjadi sukacita yang lain. Kesusahan satu orang menjadi kesusahan yang lain. Bersama-sama dijalani sebagai sahabat rohani, sebagai saudara-saudara di dalam Kristus. Itulah prinsip relasional, deep relationship. Oke, itu adalah esensi yang pertama. Bapak Ibu sudah bisa mulai memikirkan apakah terjadi yang semacam ini di dalam kelompok saya. Kemudian kita masuk esensi yang kedua, yaitu intentional, relational intentional. Intentional adalah intentional, kita bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan rohani. Jadi inilah esensi dari biblical discipleship. Kata intentional cukup populer akhir-akhir ini ya, intentional ini, intentional itu, begitu ya. Sebetulnya apa sih intentional? Kalau arti kamusnya adalah begini. Intentionality is being deliberative on purpose. Jadi secara sengaja, sungguh-sungguh mau mencapai satu tujuan, itu intentional. It is having and following a plan. Jadi punya rencana dan mengikuti rencana itu, knowing where to take people and how to help them get there. Tahu kita mau bawa orang-orang itu kemana dan tahu bagaimana membawanya ke sana. Tahu tujuannya mau pergi kemana, tahu kendaraan ke sananya bagaimana. Itulah intentional. Kenapa bagian ini perlu ditekankan? Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sangat banyak kelompok kecil yang sekedar relasional tetapi tidak intensional. Setelah 1 tahun kita bersama-sama, kita mau mencapai apa? Tujuannya apa? Nggak jelas. Pokoknya kita membicarakan firman Tuhan lah, begitu ya. Kita sharing-sharing begitu aja. Nah, kita memakai firman Tuhan sebagai struktur pertemuan, kelihatannya biblical discipleship, tetapi tidak ada tujuan, tidak ada biblical purpose di dalamnya. Tidak ada biblical application yang diharapkan terjadi dalam hidup orang-orang itu. Ya pokoknya kita ngumpul-ngumpul bahas Alkitab lah, begitu. Dan itu bukan intentional. Intentional artinya kita punya tujuan. Kita mau membawa orang sampai kemana? Sampai hidupnya mengalami perubahan seperti apa? Amanat Agung mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan padamu. Teach them to obey everything that I have commanded you. Ajar sampai mengalami life change, perubahan hidup. Ada banyak kelompok kecil yang menghindari bahkan intensionalitas, karena ya saya suka belajar-belajarnya, tapi kalau hidup saya harus berubah ya nanti dulu, begitu ya. Intensionalitas artinya kita punya tujuan dan serius di dalam proses mencapai tujuan itu. Apa tujuan pemuritan? Kita menjadi murid Kristus. Apa itu murid Kristus? Orang yang bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Apa itu bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus kalau begitu? Kita bisa belajar di Efesus pasal 4, kita bisa belajar di beberapa bagian Alkitab yang lain. Bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus itu bertumbuh dalam beberapa aspek. Kita knowing God, mengenal Tuhan. Kita loving God, mengasihi Tuhan.
kita mencerminkan Tuhan, kita melayani Tuhan, bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Inilah biblical principle, biblical purposes yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Kita mengenal Tuhan. Tapi bukan cuma kenal, kita mencintai Tuhan, berelasi dengan Tuhan secara mendalam, intim, dan akrab. Dan karakter kita mencerminkan Tuhan, akhirnya kita dimampukan, digelorakan untuk supaya orang lain mengalami apa yang kita alami, kita melayani Tuhan. Bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Jadi ada tujuan-tujuan, bukan sekedar akhirnya kita ngumpul-ngumpul ngobrolin Alkitab, tetapi ada tujuan-tujuan yang jelas dan serius untuk menuju ke sana. Nah, itu adalah esensi yang kedua, intentional. Esensi yang ketiga adalah misional. Pelipat gandaan rohani yang mission. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat amanat agung, inti dari amanat agung adalah kalimat induknya. Di situ ada kata kerja imperatifnya, mate theusate pantata etne. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itulah intinya. Yang lain-lain adalah keterangan-keterangannya. Dan artinya apa ini? Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya, waktu itu Tuhan Yesus mau meninggalkan dunia ini, kemudian kepada orang-orang yang sudah dimuridkannya, Tuhan Yesus bilang, jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan Yesus menghendaki orang-orang yang sudah dimuridkan oleh dia, ini para murid yang sudah dimuridkan ini, bukan berhenti di mereka. Jadikanlah semua bangsa muridku, seperti yang sudah kamu alami ini, kamu sudah jadi murid, kamu muridkan orang lain. Artinya para murid ini bukan hanya menjadi murid, tetapi perlu menjadikan orang lain muridnya. Dan konteksnya di mana? Jadikanlah semua bangsa, pantata etne. Ya. Dan itu perlu terjadi dari satu orang ke orang lain, dari satu suku bangsa ke suku bangsa yang lain, sampai kepada pantata etne, segala suku bangsa. Kita melihat di sini konteks pemuritan adalah konteks pemuritan yang misioner. Kita sedang membajak pemuritan untuk sesuatu yang untuk kalangan sendiri, ketika pemuritan hanya berkaitan dengan kelompok kita, misalnya, wah kita berkumpul 7 tahun, 6 tahun, 8 tahun, tapi kita tidak pernah menjangkau orang lain, tidak pernah berlipat ganda di dalam kelompok-kelompok yang lain. Itu bukan pemuritan yang misioner. Amanat agung adalah amanat pemuritan misioner. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kita diperintahkan untuk memuridkan semua suku bangsa. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 2, itu kita mendapatkan snapshot tentang apa yang terjadi di gereja mula-mula, di mana terjadi pelipat gandaan rohani yang semacam ini. 2 Timotius 2 ayat 2, apa yang telah engkau dengar daripadaku, ini perkataan Paulus kepada Timotius, apa yang telah engkau Timotius dengar daripadaku Paulus, di depan banyak saksi, percayakan kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ada 4 generasi di sini. Paulus generasi pertama, Timotius generasi kedua, orang yang dapat dipercayai generasi 3, orang lain generasi keempat. Murid menghasilkan murid, menghasilkan murid, menghasilkan murid. Menjadi disciple making movement. Sebuah pemuritan itu, sebuah kelompok pemuritan, kalau itu biblical betul-betul, itu mengandung benih movement di dalamnya. Karena tidak dimaksudkan untuk berhenti di dalam satu kelompok, tetapi terus berlipat ganda, menghasilkan orang-orang yang dapat dipercaya, yang dapat dipercaya untuk memuridkan orang lain. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu saya berusaha cepat-cepat di bagian ini supaya nanti bisa cukup waktu di bagian memberikan contoh. Kalau Bapak Ibu ingin belajar secara lebih lengkap tentang pemaparan esensi pemuritan, Bapak Ibu bisa melihat di bit.ly/, esensi pemuritan, di sana ada video yang lebih lengkap mengenai hal ini. Kita sudah membahas tentang biblical discipleship, sekarang kita akan masuk pada kontainernya. Kontainernya adalah kita sekarang bicarakan tentang kontainer digital atau digital. Di banyak pembahasan tentang pemuritan dalam masa pandemi, di discipleship.org, satu konsorsium lembaga-lembaga provider pemuritan di Amerika, ada satu bold statement yang mengatakan bahwa the future of discipleship is digital. Masa depan pemuritan adalah digital. Setuju nggak setuju, mau tidak mau, ini akan masuk ke sana. Kalau anak-anak muda sih memang langsung masuk ke situ begitu ya. Yang sedang bergumul masuk ke situ apa enggak, masuk ke situ apa enggak adalah generasi yang lebih senior begitu ya. Tapi anak muda udah itulah environment-nya, itulah dunianya. The future of discipleship is digital. Masa depan pemuritan adalah digital. Digital itu apa? Digital
kelompok pemuritan yang digital adalah kelompok pemuritan yang menggabungkan pertemuan rutin secara fisik, itu ya V-nya fisik dan digital, makanya disebut digital. Tidak melulu digital, tetapi tidak melulu fisik, ya. Bukan hybrid juga, tetapi digital. Digital jadi betul-betul ada pertemuan yang fisik gitu ya. Kalau hybrid kan kita bisa online dengan orang itu terus gitu. Ada betul-betul ada pertemuan fisik, tapi juga ada pertemuan digital. Nah, masalahnya banyak yang fisik atau banyak yang digitalnya, komposisinya bisa berbeda-beda, tetapi pertemuan pemuritan yang digital ini akan menjadi new normal ke depannya. Nah, pertanyaannya bagaimana kita melakukan pemuritan yang digital ini? Karena kita biasanya kan pemuritannya fisik, begitu ya, ketemu fisik begitu. Nah, kalau di dalam pembahasan di discipleship.org itu dari pengalaman penerapan yang dilakukan ada beberapa hints, dan saya berharap hints ini bisa menolong kita menavigasi new normal pemuritan digital ini. Dia bilang begini, kalau kita mau kelompok pemuritan digital yang efektif, kelompok itu perlu lebih kecil. Jadi 3-5 orang itu ideal bagi lingkungan digital. Kalau lebih banyak daripada ini, maka relasional akan susah dilakukan, intensional juga akan berat untuk akuntabilitasnya, misional apalagi. Nah, jadi kalau kita mau berhasil dalam kelompok pemuritan digital, kita perlu masuk dalam micro group. 3-5 orang sudah termasuk pembimbingnya. Kalau 3 biasanya pembimbingnya 1, 5 orang berarti ada 4 orang, 1 pembimbing. Jadi karena membangun relasi secara digital itu lebih banyak keterbatasan dibandingkan ketemu secara fisik. Semakin banyak orangnya, maka kita tidak susah sekali melaksanakan pemuritan yang relasional. Kalau cuma sekedar kelompok kecil bisa, mau 100, mau 50 orang atau belasan orang kelompok kecil juga bisa. Tetapi kalau kita bicara tentang digital discipleship 3-5 orang. Kemudian perlu ada pertemuan mingguan secara digital. Kalau pertemuan secara fisik kita bisa maksimal misalnya 2 minggu sekali kita ngumpul, masih tolerable. Idealnya memang seminggu sekali. Tetapi kalau sampai di stretch 2 minggu sekali masih oke. 3 minggu sekali, saudara lupakan pemuritan, itu bukan pemuritan. Tidak ada relasi, tidak ada intensionalitas di sana. Jadi kalau di gereja, di tempat Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo kita pemuritan, kelompok kecil ngumpulnya berapa? Sebulan sekali, jangan sebut itu pemuritan. Ya. Secara relasional tidak akan mungkin terjadi. Secara intensional, akuntabilitas tidak mungkin terjadi. Ya. Kalau kita mau bertemu secara fisik, paling lama berapa frekuensinya? 2 minggu sekali itu paling lama. Kalau bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali masih tolerable. Tetapi kalau kita bicara tentang pemuritan digital, maka pertemuan mingguan itu menjadi necessary. Keteraturan dan frekuensi pertemuan penting bagi persahabatan rohani dan bagi pertumbuhan rohani, bagi relasional dan bagi intensionalitas. Pertemuan mingguan secara digital. Dan jangan lupa kita perlu pertemuan bulanan. Minimal sebulan sekali kita ketemu secara fisik. Minimal sebulan sekali. Jangan 2 bulan sekali. Rencanakan pertemuan fisik untuk memperdalam kebersamaan. Karena pemuritan itu bukan sekedar kelas pembinaan, tetapi relasi yang mendalam, dan relasi itu didasarkan waktu bersama. Kalau orang tidak bisa komit untuk waktu bersama, maka mungkin orang itu belum siap masuk dalam pemuritan. Daripada waktu pertemuan kelompoknya kacau, mungkin lebih baik kita bilang pada dia, oke, kalau kamu belum bisa komit, maka mungkin nanti waktunya pada saat kamu bisa komit, baru bisa masuk dalam kelompok pemuritan. Tapi jangan sampai gara-gara satu orang yang nggak komit, tadinya ketemunya seminggu sekali, jadi 2 minggu sekali, jadi sebulan sekali, jadi sebulan, jadi akhirnya jadi kalau bertemu nanti merasa bersalah karena udah lama nggak ngumpul, gara-gara orang-orang yang nggak komit. Kita harus mengeset pemuritan kita pada orang-orang yang komit, bukan pada yang tidak komit. Yang tidak komit mungkin belum waktunya untuk bisa bertemu. Nah, komitmennya salah satunya adalah bertemu bulanan secara fisik. Kita bisa makan bersama, kita bisa belajar bersama, melayani bersama, rekreasi bersama. Itu kalau kita mau biblik, kalau mau memelihara prinsip ini, relasional, intensional, misional. Kalau cuma sekedar kelompok kecil, maka kita bisa forget this. Kita sedang bicarakan tentang effective digital discipleship. Oke, kita sudah bicarakan biblical, kita sudah bicarakan digital.
Bagaimana kita melakukannya secara praktis dalam new normal saat ini? Nah, inilah bagian yang saya ingin bagikan pada Bapak Ibu Saudara sekalian tentang contoh praktisnya bagaimana kita melakukannya. Oke, saya sebut sebagai Bible Reading Discipleship atau singkatannya BRED, ya, Bible Reading Discipleship BRED. Teman-teman di Sabda pinter banget untuk bikin singkatan-singkatan ya. Jadi saya menyesuaikan gitu ya. BRED, Bible Reading Discipleship. Cuma teman-teman di Sabda pinternya kalau bikin singkatan itu singkatan dalam bahasa Indonesia. Saya rada kebarat-baratan begitu ya. Memang rada susah cari singkatan itu. Bible Reading Discipleship BRED. Bagaimana kita melakukannya untuk melakukan biblical discipleship digitally? Mari kita lihat. Kalau kita mau melakukan pemuridan, salah satu hal praktis yang bisa kita lakukan adalah dengan membawa orang untuk membaca Alkitab. Bukankah biblical discipleship bukan sekedar mengejar biblical method atau biblical purpose, tetapi biblicalnya menjadi source yang utama. Source utama kita adalah bukan beberapa experience dan sebagainya, tapi source-nya adalah Alkitab, biblical discipleship. Nah, kita akan belajar bagaimana pemuritan sederhana dan menggunakan bahannya Alkitab, bukan bahan yang lain, ya, untuk kita bertumbuh di dalam pemuritan yang esensial yang tadi. Mari kita lihat bagaimana penerapan esensial dari biblical discipleship dan secara digital. Kalau kita mau belajar Alkitab bersama-sama dalam kelompok kecil secara digital, maka kita perlu menetapkan beberapa ritme. Ritme adalah suatu keteraturan. Ritme yang pertama adalah ritme harian. Setiap hari kita perlu ada komitmen baca Alkitab yang sama setiap hari. Dan supaya sama perlu ada Bible reading plan, perlu ada rencana bacaan. Mau bacanya sehari 1 pasal, sehari 2 pasal, sehari 4 pasal, perlu ada rencana bacaan yang sama. Dan ketika kita membaca bacaan yang sama, ada ritme harian untuk membagikan ayat yang paling berkesan melalui WA Group. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mungkin baca 4 pasal begitu ya. Tetapi yang kita renungkan mungkin cuma 1 ayat saja di situ. Yang lain Bible reading cepat begitu ya. Dari sekian banyak ayat yang kita baca, mungkin ada ayat-ayat tertentu yang berkesan secara khusus, berkesan kuat. Nah, tentu saja ayat ini harus dilihat dalam terang konteksnya. Tetapi untuk perenungan secara pribadi, kita mengambil 1 ayat itu dalam terang konteks itu untuk kita pakai sebagai saat teduh. Nah, ayat yang Tuhan berbicara secara khusus, secara kuat itulah yang kita bagikan ke dalam WA Group. Tujuannya apa? Ada 2. Pertama, untuk berbagi firman. Artinya setiap hari, kita, kalau misalnya satu kelompok 5 orang, maka setiap hari minimal kita dapat 5 ayat dari orang-orang yang membagikan. Yang dibagikan apa? Bisa sekedar copy paste ayat yang berkesan itu, atau ditambah dengan bagaimana perenungan kita di situ, nggak usah panjang-panjang, beberapa kalimat, atau ditambah juga dengan doa kita, boleh. Tetapi kalau nggak sempat nulis macam-macam, kopas saja ayat yang paling berkesan itu, dan semua orang mendapatkan. Jadi inilah keuntungan hidup dalam abad sekarang ini. Bayangkan ya, kalau zaman dulu belum ada internet, belum ada WA, belum ada SMS, dan sebagainya, maka untuk bisa melakukan yang bisa kita lakukan seperti ini, setiap hari berbagi, kita butuh keahlian telepati, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kita harus telepati, mengirim pesan melalui pikiran begitu. Nggak mungkin lah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena kita hidup pada zaman sekarang ini, maka kita bisa berbagi in daily basis dengan menggunakan grup-grup dalam media sosial. Berbagi firman, itu yang pertama. Yang kedua, itulah check-in, saling menjaga. Karena untuk bisa menyelesaikan bacaan Alkitab, ini adalah perjalanan bukan sprint, tapi maraton. Kita butuh saling mendorong di tengah-tengah, saling menjaga. Kita bisa bikin janjian misalnya, kita baca Alkitab setiap hari dan setiap kali kita menemukan ayat yang berkesan kita bagikan, dan begitu itu sudah dibagikan, artinya dari 5 orang ini, orang itu sudah saat teduh hari itu, sudah baca Alkitab hari itu. Jadi ditungguin misalnya sampai jam 10 malam. Jadi kalau misalnya ada yang belum, saling ngingetin, kamu belum ya, nanti sebelum ayam berkokok nanti kamu harus sudah kirim WA gitu ya, bahwa dia sudah baca. Saling menjagai begini. Jadi setiap hari kita bisa berbagi firman dan setiap hari kita bisa saling menjaga. Itulah ritme harian. Oke? Kita dimungkinkan hal ini karena kita bisa terhubung secara digital. Nah,
ngomongin tentang Bible Reading Plan, ada beberapa yang saya sarankan. Pertama, Bible Project ya. Bapak Ibu sudah banyak mendapat informasi ini dari teman-teman Sabda yang banyak menggunakan resources ini. Bible Reading Plan dari Bible Project adalah untuk bacaan Alkitab 1 tahun. Ya, di sana Bapak Ibu bisa print, kemudian ada video-video yang berkaitan, Bapak Ibu bisa lihat videonya. Atau kalau Bapak Ibu pakai apps YouVersion, maka Bapak Ibu bisa cari di bagian reading plans, rencana bacaan itu, cari yang judulnya One Story That Leads to Jesus. Itu adalah bacaan Alkitab YouVersion selama setahun. Di sana video-videonya sudah built-in di situ. Sayang ini video-videonya yang sudah built-in adalah yang bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya kita bisa cari di YouTube ya untuk ini. Dan ini bacaannya ini memudahkan sekali untuk kita track sehingga kita nggak lose track kita sudah di mana. Kita juga bisa saling memakai ini bersama dengan teman-teman. Ini saran bacaan yang pertama. Kalau Bapak Ibu mau mencari bahan yang lain yang menurut saya luar biasa bagus, itu yang dikerjakan teman-teman Sabda yang namanya Badeno ya. Singkatan dari baca, dengar, nonton ya. Ini adalah sebuah situs yang menolong kita untuk bisa baca Alkitab, dengar Alkitab, dan nonton. Dan ini terintegrasi dengan sangat baik. Di sana ada bacaan. Bacaannya kita bisa tentukan sendiri, mau baca sehari 2 pasal, atau sehari 1 pasal, sehari 4 pasal. Kita bisa tentukan sendiri mau berapa lama kita baca, skopnya apa. Kemudian kita bisa saling berbagi ayat yang berkesan, dan seterusnya. Nah, saya ingin menunjukkan untuk Bapak Ibu yang belum memakai Badeno, inilah wujudnya. Jadi ada bagian yang dibaca tergantung kesepakatan. Kita bisa membaca di situ, ada versi ayat yang kalau kita bisa pilih langsung di situ. Dan ada Alkipedia kalau kita perlu beberapa penjelasan garis besar, karena supaya kita tidak lost di dalam begitu banyak detail, maka ini Alkipedia menolong. Kalau Bapak Ibu klik studi lanjut, kalau ada beberapa yang butuh penjelasan, Bapak Ibu bisa membacanya di situ. Nah, itu yang ini D-nya, dengar. Kalau Bapak Ibu mau lebih senang mendengar, atau dalam waktu-waktu tertentu sedang nyetir, nggak bisa baca, maka dengar. Maka ini bisa dipakai, dengar. Ada beberapa pilihan versi bacaan Alkitab di situ. Nah, no-nya adalah nonton, ini video-video. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu suka dengan video-video dari Bible Project, Bapak Ibu bisa cari di sini juga, ada playlistnya, cari yang Bible Project, memberikan introduction tentang bacaan yang kita baca itu, memberikan wawasan. Jadi ini sangat menolong dalam satu situs, dalam satu page bahkan, kita bisa terhubung dengan beberapa hal ini. Kalau kita mau PA, kita juga sudah dihubungkan dengan link di sana. Jadi Badeno sangat saya sarankan, kalau Bapak Ibu melakukan menggunakannya, kita pakai ini sarana digital yang sudah Tuhan sediakan bagi kita di Indonesia untuk kita baca Alkitab. Nah, kalau Bapak Ibu mau belajar yang topikal, kalau tadi kan Alkitab ya, baca ayat demi ayat begitu. Kalau Bapak Ibu mau belajar topikal di dalam secara topik di dalam kelompok-kelompok kecil di dalam pemuritan, salah satu yang saya sarankan adalah Cambium Go. Ini adalah materi Cambium tetapi dalam bentuk aplikasi. Sudah bisa di-download di App Store maupun di Play Store. Dan ini bacaan-bacaan harian ada di situ. Jadi dengan pola yang sama, kita sudah membaca hari itu, sharing ayat yang paling berkesan atau kalimat yang paling berkesan, seminggu sekali bertemu. Oke, itu ritme harian. Ritme mingguan sekarang. Kalau setiap hari begitu, seminggu sekali, nah tadi ya, kita bicara digital discipleship itu pertemuannya mingguan, bukan 2 mingguan, bukan 1 bulanan. Nah, pertemuan mingguan ini bisa pertemuan secara fisik maupun pertemuan secara virtual, secara digital. Bahas ayat yang paling berkesan sepanjang minggu dalam pertemuan fisik atau pertemuan virtual ini. Jadi inilah tempat di mana kita sering belajar. Bapak Ibu sudah posting setiap hari ke grup WA ayat yang paling berkesan. Kalau kita sudah seminggu, maka kita akan cari ayat yang paling berkesan di antara yang paling berkesan. Tentu ayat yang luar biasa bagi kita. Tuhan berbicara secara khusus. Dari 7 atau 6 saat teduh kita, Bible reading kita, ambil 1 ayat yang paling berkesan, itu yang kita bagikan di dalam kelompok kecil. Kalau ada 5 orang, kita mendengar 5 firman dibagikan di situ. Dan ini bukan firman yang teori, tetapi firman
yang dihidupi, yang berkesan dalam hidup orang-orang yang bersama-sama belajar dengan kita. Mereka akan saling membagikan apa yang dibagi. Kemudian kalau ada pertanyaan, mari kita catat sama-sama pertanyaannya. Kalau nggak bisa dijawab, nggak apa-apa. Kita cari jawabannya untuk minggu depan, kita cocokkan jawabannya. Jadi nggak harus dijawab pada hari itu juga. Dengan cara seperti ini, ada sukacita kita bagikan, ada pertanyaan kita bagikan, kita cari sama-sama, minggu depan kita bandingkan jawabannya. Kita bisa saling belajar, seminggu sekali kita bertemu. Jadi bukan hanya virtual saja, seminggu sekali ini bisa ketemu virtual, bisa ketemu fisik. Dan jangan lupa berbagi doa dan berbagi syukur. Inilah tempat di mana kita doing life together. Apa yang menjadi sukacita anggota kelompok kita, mereka bagikan. Saya mengucap syukur Tuhan jawab doa saya. Bagikan. Itu menjadi sukacita bersama. Kemudian minggu depan saya akan ada lamaran pekerjaan karena saya di PHK di tempat yang lama, saya perlu cari tempat yang baru misalnya. Tolong doakan supaya betul Tuhan tuntun, Tuhan pimpin, Tuhan mampukan. Kita bisa berbagi pokok doa untuk minggu yang akan datang dan pokok syukur dari minggu yang sudah dilalui. Dan itu akan membuat kita bukan hanya sekedar ngobrolin Alkitab, tetapi kita membangun relasi yang mendalam. Kita saling bersukacita dan saling bergumul di dalam pergumulan yang sama. Jadi jangan lupa dalam pertemuan mingguan kita saling berbagi ini. Jadi kita saling belajar, kita saling berbagi doa. Bapak Ibu lihat di sini prinsip relasionalnya dapat, prinsip intensionalnya dapat, dan nah intensionalnya salah satunya di sini. Ketika ada seseorang membagikan ayat yang paling berkesan, Bapak Ibu kalau lihat di screen itu adalah nomor 1. Kebenaran firman apa yang paling berkesan buat kami? Nah, oke, dia bagikan penjelasannya bagaimana. Terus jangan lupa tanyakan kepada teman yang sharing. Pertanyaan perenungan, bagaimana kondisi hidupmu berkaitan dengan ayat itu? Oh ya, ayat ini berkesan karena menegur saya. Saya nggak seperti itu misalnya. Pertanyaan ketiga, apa yang akan kamu lakukan supaya hidupmu saat ini semakin berpadanan dengan apa yang Alkitab katakan? Itu pertanyaan penerapan. Nah, kita perlu menguasai skill menanyakan 3 pertanyaan ini. Bagian mana Alkitab Tuhan berbicara kepada kamu? Kebenaran firman yang mana? Bagaimana hidupmu? Apa yang akan kamu lakukan supaya sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan? Nah, ini namanya intensional. Kita bertujuan, bukan hanya sekedar wah selesai baca Alkitab gitu-gitu ya, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tetapi bagaimana hidupmu diselaraskan dengan apa yang Tuhan nyatakan dalam firman-Nya. Intensional, bertujuan. Dan kalau kita belajar the whole counsel of God, seluruh bagian Alkitab bukan hanya sebagian saja, maka kita berjumpa dengan seluruh pernyataan Allah. Dan kalau kita menggunakan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak sedang menggunakan bahan lain selain Alkitab itu sendiri, bukan? Nah, yang paling berkesan, apa yang akan kita lakukan dan sebagainya. Kita bisa menggunakan beberapa tools yang Sabda sediakan untuk melakukan penggalian, dan kalau untuk menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin diajukan oleh teman-teman kita, tapi kita tidak harus menjadi narasumber yang bisa menjawab semua pertanyaan. Kita belajar bersama, kita mencari bersama, kalau nggak bisa sekarang, bisa minggu depan. Ritme mingguan, saling belajar dan saling berbagi doa, ucapan syukur. Ritme bulanan, kalau tadi dikatakan minimal fisik itu ketemu sebulan sekali, katakanlah minggu pertama virtual, minggu kedua virtual, minggu ketiga virtual. Minggu keempat nggak boleh virtual lagi. Minggu keempat harus ketemu secara fisik. Terus apa yang kita lakukan? Mari kita pikirkan penerapan bersama atau pelayanan bersama, melakukan kunjungan bersama kemana begitu, atau bahkan rekreasi bersama atau makan bersama sambil kita berbagi hidup secara lebih cair. Itu ritme bulanan. Karena ini bukan sekedar kelompok baca Alkitab, kelompok pemahaman Alkitab, tetapi inilah sahabat rohani, saudara rohani. Dan spending time together ini menjadi komponen yang penting, bukan sekedar edition. Ritme harian, mingguan, bulanan. Kemudian ritme tahunan. Kalau kita membaca Alkitab yang 1 tahun penuh selesai, maka kita bisa celebrate setahun sekali itu. Kita sama-sama cari kafe yang enak di kota Solo atau di Manado begitu ya. Ayo kita merayakan apa yang Tuhan sudah bicarakan, Tuhan kerjakan dalam hidup kita pribadi maupun kelompok selama setahun ini, begitu ya. Kita rayakan bersama-sama. Kita sudah selesai baca Alkitab, begitu. Tetapi yang kedua, teruskan. Kalau kita sudah mengalami itu, mari kita
pecah kelompoknya, dan masing-masing orang ngajakin orang yang lain di gereja, di kantor, di sekolah untuk melakukan baca Alkitab dengan ritme yang sama untuk tahun yang akan datang. Jadi ada natural break. Setelah selesai baca, mari kita tahun kedua baca dengan orang yang lain lagi. Jadi masing-masing menyebar. Itulah prinsip misional pelipat gandaan rohani. Jadi Bapak Ibu perhatikan ya, esensi pemuritannya dapat nih. Relasional, intensional, dan misional. Persahabatan rohani, pertumbuhan rohani, dan pelipat gandaan rohani. Dan ini ditolong untuk bisa melakukannya secara harian melalui sarana digital dengan juga beberapa bahan-bahan Alkitab digital. Kita bisa melakukan pertemuan virtual secara digital dengan Zoom dan sebagainya, tetapi perlu digabungkan dengan fisik dan ada ritme tahunan kita bermultiplikasi. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu satu cara penerapan yang sederhana untuk kita bisa melakukan biblical discipleship digitally. Kita tidak ribet dengan banyak bahan yang lain, daftar pertanyaan dan sebagainya, tetapi tools-tools untuk menyelidiki Alkitab sendiri sudah built-in di dalam hal-hal yang sudah diusahakan dengan setia oleh teman-teman di Sabda. Mari kita pakai kasih karunia Tuhan bagi bangsa kita ini untuk mengenal Dia, mencintai Dia, dan melayani Dia. Amin. Tuhan memberkati.